Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penghitungan limit dasar. Oke, yang paling basic adalah limit X mendekati A dari suatu fungsi yang dia adalah konstanta, jadi fungsinya hanya konstan, misalkan fx sama dengan 2 gitu ya. Maka ini nilainya adalah juga tetap K, jadi tetap nilai itu sendiri. Kemudian yang kedua, misalkan limit X mendekati A dari X adalah A. Di X mendekati A ini fungsinya juga X, maka dia jadi A. Yang ketiga, limit X mendekati 0 dari kiri, fungsinya super X, ini nilainya adalah minus tak hingga. Kemudian limit X mendekati 0 dari kanan dari super X, ini adalah plus tak hingga. Kemudian operasi-operasi dasar dalam limit yang lainnya. Jika limit X mendekati A dari fx adalah L1 dan limit X mendekati A dari fungsi yang lain, misalkan aja Gx adalah L2, maka jadi kalau kita sudah tahu limit dari dua fungsi yang berbeda, misalkan ini fx, ini gx, ini nilainya L1, ini L2, maka kita bisa melakukan beberapa operasi ya. Yang pertama adalah jumlahannya. Misalkan limit dari fx plus gx ini nilainya bisa kita pecah, jadi kita hitung masing-masingnya. Fx plus limit gx, yang ini nilainya L1, ini nilainya L2, maka ini jadi L1 plus L2. Kemudian nanti pengurangan juga berlaku demikian. Misalkan ini fx min gx, ini jadi limit fx dikurangi limit gx, maka ini jadi L1 min L2. Kemudian operasi berikutnya bisa untuk perkalian fx dikali gx, maka ini bisa jadi limit x menuju A dari fx, ini saya kasih kurung biar nggak bingung, dikali limit x menuju A dari gx. Jadi ini nilainya L1 dikali L2. Kalau dibagi, limit x mendekati A dari fx per gx, ini bisa kita hitung limitnya masing-masing. Limit x mendekati A dari fx dibagi limit gx. Ini jadi L1 per L2, tapi ini ada syaratnya bahwa
Ini bisa digunakan jika L2 tidak sama dengan 0. Kalau L2 sama dengan 0, maka ini tidak bisa dipakai. Kemudian yang kelima adalah limit X mendekati A dari, jadi kalau ini kita akar X seperti ini, maka ini bisa kita hitung seperti ini. Jadi akar, ini limitnya kita masukkan ke dalam akar. Ini nilainya adalah L1, maka ini jadi L1 akar seperti ini. Kemudian yang keenam, limit X mendekati A. Jadi kalau ini di akar, kalau dipangkatkan juga bisa. Pangkat N, ini limitnya bisa masuk. Limit X mendekati A, Fx pangkat N. Ini nilainya adalah L1, maka ini jadi L1 pangkat N. Kemudian ada satu lagi yang penting. Jika Px ini adalah polinomial, maka limit X mendekati A dari Px adalah PA. Jadi ini sangat sering dipakai ya. Contoh, pertama, misalkan limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 2X plus 5. Jadi karena ini adalah polinomial, maka ini bisa langsung kita masukkan aja, X-nya kita ganti 2. Jadi ini 2 kuadrat min 2 kali 2 plus 5. Nilainya adalah 5. Contoh kedua, misalkan limit X menuju 1, fungsinya adalah 2X pangkat 5 min 7X kuadrat plus 6 pangkat 31. Jadi ini adalah polinomial dipangkatkan n tertentu, di sini 31, maka kita bisa pakai sifat ini, juga bisa pakai sifat ini. Jadi ini bisa dihitung langsung. Jadi ini langsung aja, X-nya kita ganti 1. Kalau X-nya 1, jadi ini langsung ya 2 min 7 plus 6 pangkat 31. 8 min 7, 1. Jadi 1. Contoh ketiga, misalkan limit X menuju minus 2. Misal fungsinya adalah 6X pangkat 3 min 7X. Ini 3X plus 4. Ini polinomial, dibagi polinomial, kita coba masukkan. Jadi 6 min 2 pangkat 3 adalah min 8 min 7 dikali min 2 per 3 kali min 2 plus 4. Ini min 48 plus 14 per min 6 plus 4. Ini min 34 per min 2 sama dengan 17. Jadi karena ini tidak sama dengan 0, maka ini bisa langsung ya. Jadi ini adalah hasil akhirnya.
Nah, ini ada catatan. Catatannya adalah harus dilakukan operasi tertentu untuk kasus limit X mendekati A dari fx adalah 0/0. Jadi kalau ada, misalkan ini pembagian fx-nya, kemudian dihitung limitnya, dia ketemu 0/0, maka kita harus melakukan operasi tertentu. Contohnya, misalkan limit T mendekati 2, fungsinya adalah T kuadrat min 4, ini T min 2. Kalau ini kita masukkan 2, ini jadi 2 kuadrat 4 min 4, ini 2 min 2, jadinya adalah 0/0. Jadi kalau 0/0 ini nggak bisa kita simpulkan ya, jadi ini bukan hasil yang benar. Harus kita lakukan operasi tertentu. Contohnya yang bisa dilakukan dalam kasus ini adalah seperti ini. T kuadrat min 4, T min 2. Nah, ini yang atas, ini bisa kita faktorkan. Jadi T min 2, T plus 2. Ini bawahnya T min 2. Nah, sehingga ini bisa kita coret. Sisanya adalah T plus 2. Nah, kalau sudah seperti ini adalah polinomial. Ini tinggal kita masukkan aja 2 plus 2. Maka nilainya adalah 4. Jadi ini adalah hasil yang benar. Sekian, terima kasih.